لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat muslim, tentu sangat bahagia dengan datangnya Tahun Baru Islam. Tahun Baru Islam merupakan suatu hari yang penting bagi umat Islam karena menandai peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Islam, yaitu memperingati penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada tanggal 1 Muharram tahun baru bagi kalender Hijriah. Bulan Muharram merupakan satu dari 4 bulan istimewa dalam Islam. Keempat bulan haram atau suci itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan Muharram sendiri disebut juga sebagai Syahrullah atau bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan Muharram ada sejumlah amalan yang dapat dilakukan. Salah satunya puasa sunnah Ta'suah dan Asyura pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Abu Qatadah Al-Ansyari berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Beliau menjawab, puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Adapun peristiwa-peristiwa penting di dalamnya yang dianjurkan untuk berpuasa sunnah pada tanggal 9 dan 10 Muharram, yaitu yang pertama, Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan Nabi Adam ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30-39. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa. Ia diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilakan Nabi Adam dan Hawa tinggal di surganya. Akan tetapi ada syarat untuk tidak mendekati salah satu pohon di dalam surga. Namun persyaratan itu diingkari karena godaan para iblis dengan iming-iming dapat mengubah mereka menjadi malaikat dan bisa hidup kekal di surga. Hal ini tertulis dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 20. Sebelum dikeluarkan dari surga, Nabi Adam dan Hawa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya bertobat atas dosa yang dilakukannya. Usai diusir dari surga, Nabi Adam dan Hawa terpisah. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar menyatakan, Nabi Adam diturunkan di Safa, sedangkan Hawa di Marwah. Mereka pun dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Jabal Rahmah dan bersatu kembali. Lalu pada tanggal 10 Muharram, usaha Nabi Adam untuk bertobat diterima dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, peristiwa kapal Nabi Nuh alaihissalam berlabuh dengan selamat. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaumnya di kawasan sungai Eufrat dan Tigris. Kaumnya adalah penyembah 5 berhala, yaitu Wad, Siwa, Ya'gus, Ya'uq, dan Nasr. Lalu ketika Nabi Nuh berusia 480 tahun, datanglah malaikat Jibril. Jibril lalu berkata, saya utusan Tuhan semesta alam. Saya datang kepadamu membawa risalah. Sungguh Allah telah mengutusmu untuk umatmu. Namun, peringatan dan ajakan Nabi Nuh tidak digubris sang raja dan rakyatnya. Kemudian Nabi Nuh mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyuruh kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Quran Surat Nuh 5-6.
Setelah datangnya azab berupa banjir besar, anak Nabi Nuh memisahkan diri dari ayahnya dan bergabung bersama kaum kafir. Lalu Nabi Nuh menunggu anaknya untuk bisa menaiki kapal buatannya. Singkat cerita, perahu Nabi Nuh berlabuh tepat pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Yang ketiga, peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam terbebas dari kobaran api. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan nabi yang keenam dalam sejarah Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, yakni sebuah pemikiran cerdas, sekaligus mengutusnya sebagai penyampaian keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mukjizat selanjutnya pada tanggal 10 Muharram, saat Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat terbebasnya dari kobaran api. Yang keempat, peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam terbebas dari penjara. Nabi Yusuf alaihissalam yang dipenjara karena difitnah oleh seseorang pada tanggal 10 Muharram membuktikan kebenarannya dan bebas dari penjara. Yang kelima, peristiwa Nabi Yunus alaihissalam berhasil keluar dari perut ikan paus. Nabi Yunus alaihissalam pernah ditelan ikan paus, namun dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 10 Muharram, Nabi Yunus berhasil keluar dari perut ikan tersebut. Yang keenam, peristiwa Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari penyakit. Nabi Ayub alaihissalam merupakan nabi paling sabar karena diuji dengan kehilangan harta, keluarga, dan menderita penyakit. Nabi Ayub pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghilangkan derita yang dihadapinya. Pada tanggal 10 Muharram, penyakit Nabi Ayub diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, peristiwa Nabi Musa alaihissalam lolos dari pasukan Fir'aun. Ketika berkuasa, Raja Fir'aun menerapkan aturan membunuh anak laki-laki yang terlahir dari suku Bani Israel dan membiarkan anak perempuan. Sejak Nabi Musa dilahirkan, pasukan Fir'aun tidak ada yang mengetahuinya. Singkat cerita, Nabi Musa dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun dan terjebak di ujung perbatasan laut. Lalu dipukullah tongkat tersebut ke tanah hingga membelah lautan. Maka pada tanggal 10 Muharram, Nabi Musa lolos dari pasukan Fir'aun. Wallahu a'lam bishawab.